Selamat pagi menjelang siang. Ya, di video ini saya akan membahas tentang soal UTS. Jadi ini kisi-kisinya ya, soalnya nanti jawabannya nggak kayak gini, cuman kurang lebih kayak gini lah. Soalnya adalah melakukan setting mikrotik menjadi internet gateway dan firewall. Jadi kurang lebih akan seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah internet. Ini melalui kabel. Jadi kabel yang ada internetnya itu sudah mempunyai DHCP server. Jadi nanti di port internet atau di port one-nya kamu harus men-setting sebagai DHCP client. Tapi ini opsional sih sebenarnya. Saya juga belum tahu nanti uh, di di lab atau di mana tempatnya nanti kita melakukan UTS itu, apakah si kabel ini sudah ada DHCP-nya atau belum, saya juga belum paham. Tetapi kalau di lab itu berarti artinya si kabel ini sudah ada DHCP-nya. Maka kamu harus melakukan setting di port 1 atau port internetnya itu adalah DHCP client. Nah, port 1 atau port internet ada di port nomor 1 ya, ada di port nomor 1. Terus port 2, 3, 4, 5 itu adalah port LAN. 2, 3, 4, 5 itu adalah ini port LAN dan dia sudah di bridging, di bridge. Jadi secara default si router bot ini sebenarnya udah memenuhi kriteria sebagai internet gateway dan sebagai firewall. Nah, di port 2, 3, 4, 5 itu nanti akan terkoneksi ke komputer klien. Oke. Tapi karena ini adalah UTS, maka kamu tidak boleh menggunakan default default config-nya itu seperti itu. Ini saya sudah menggunakan menggunakan default config dari Mikrotik. Terlihat ini pasti 88 titik berapa. Nah ya, 88.254 karena default config-nya Mikrotik itu adalah 88.1 IP-nya. Kita langsung buka Winbox, tetapi sebelum masuk ke Winbox pastikan dulu si firewallmu itu sudah di disable, karena biasanya adalah Winbox itu nggak bisa berkomunikasi data ketika firewallnya itu hidup. Mana sih? Ini kok nggak bisa diklik kanan. Nah, ya, firewallnya di stop dulu. Kita buka Winbox. Di sini langsung kelihatan ada MAC address 6C bla 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 bla, terus IP address 88.1, identinya Mikrotik, versinya sekian, botnya RB750R2. Di sini 88.1 adalah IP default dari konfigurasi Mikrotik. Tetapi walaupun ini sudah dapat IP address, saya kalau pertama kali itu akan lebih senang menggunakan koneksi menggunakan MAC address. Loginnya usernya admin, passwordnya kosong, terus kita connect. Nanti password jangan sampai di setting ya. Nah, di setting resetnya harus pakai hard reset, males aku. Kita connect. Di sini terlihat sudah ada konfigurasi defaultnya, ada firewall rule-nya sudah ada, NAT-nya juga sudah jalan, terbukti bahwa internetnya sudah jalan. Tetapi kamu harus remove configuration. Oke, remove configuration. Kita tunggu sampai config-nya terhapus. Nah, dia sudah keluar. Nah, ini kalau si Mikrotik udah tidak punya default config, itu IP-nya akan 0.0.0. Nah, kita connect menggunakan MAC address, kita connect. Di sini udah kelihatan, jadi dia si Mikrotik itu sudah kosong ya, konfigurasinya udah kosong. Nah, di Ethernet 1 ini adalah WAN. Seperti tadi saya bilang bahwa port nomor 1 itu ini adalah WAN. Terus saya di sini setting connect ke Ethernet nomor 3 itu masuk ke LAN, berarti ada di sini. Kau tahu bahwa ini sama ini itu terkoneksi karena ini ada R-nya. Ya, R. Saya akan setting Ethernet 1 sebagai WAN. Oke, dan Ethernet 3 sebagai LAN. Ini opsional.
kamu bisa ngesetting bridge ya, ngesetting bridge, katakanlah bridge 1 di sini di oke, terus masuk ke port, tambah interface-nya itu LAN. Oke, dia akan disconnect biasanya. Akan disconnect. Oke, kita connect. Biar maksudnya semua yang 2, 3, 4, 5 itu masuk ke bridge 1. LAN udah, Ethernet 2, terus masuk lagi Ethernet 3 udah ya, Ethernet 4, terus masuk lagi Ethernet 5. Di sini maka ketika kamu melakukan setting ini, maka ini 2, 3, 4, 5 itu akan terbridging. Dia akan menjadi satu interface sebenarnya seperti itu. Ketika kita masuk ke interface, ini akan keluar bridge-nya ya. Bridge-nya. Oke, kamu boleh men-setting seperti ini, tapi boleh juga kamu tidak melakukan bridging, karena terus terang aku nggak terlalu suka dengan namanya bridging. Karena aku nggak suka bridging, maka tak hapus bridge-nya. Tak hapus, tak hapus, tak hapus, tak hapus. Oke, udah hilang. Udah ya. Udah, berarti sekarang kita akan melakukan setting IP address. Masuk ke IP, masuk ke address. Kita masukkan IP address dari LAN. Katakanlah 192.168.2.1/24. 24 itu berarti artinya net masknya ya, itu berarti 255.255.255.0. Ini masuk ke LAN. Kita oke, kita sudah punya satu IP address untuk LAN. Nah, selanjutnya kita harus ngesetting IP address dari WAN, karena WAN itu terkoneksi ke kabel yang ada internetnya. Kabel yang ada internetnya dan dia sudah punya DHCP, maka kita harus setting DHCP client. Oke, masuk ke WAN. Oke, ini udah dapat IP-nya ya. Udah dapat IP-nya, artinya si LAN sama si WAN itu sudah mempunyai IP address. Selanjutnya kita harus melakukan setting DNS-nya. Kebetulan si DNS-nya itu sudah dapat dari si DHCP dari WAN-nya. Maka kita nggak perlu lagi setting DHCP-nya, DNS-nya. Kita coba ping ke Google. Google udah reply, artinya si Mikrotik ini pada dasarnya sudah terhubung ke internet. Ya, pada dasarnya sudah terhubung ke internet. Tetapi si klien itu belum terhubung ke internet. Ya, kalau kita belum terhubung ke internet. Karena apa? Karena si Mikrotik itu belum menyediakan akses NAT. Akses NAT itu seperti itu. Untuk bisa menyediakan akses NAT, kita langsung masuk ke firewall. Kita masuk ke NAT, kita tambah SRC NAT, biarin aja. Out interface-nya adalah WAN. Ya, out interface-nya WAN, ini yang terkoneksi ke internet. Action-nya itu masquerade. Oke. Udah ya. Kita coba internetnya belum jalan ini, karena apa? Karena dia si klien belum punya IP address. Karena apa? Karena si Mikrotik belum mempunyai DHCP server. Kita selanjutnya setting DHCP server. Oke, masuk ke DHCP setup. Interface-nya adalah LAN. Kita next. Default-nya ya itu. Terus itu pool-nya IP-nya antara 2 sampai 254. Kita next. IP-nya otomatis IP DNS servernya otomatis. Kita next. Kita oke. Ini DHCP-nya udah running, udah up. Kita selanjutnya ngedisable dulu Ethernetnya biar dapat IP address. Oke, kita enable kembali. Udah, kita cek udah dapat IP ya, 2.254, artinya sudah dapat IP dari si Mikrotik. Ini Mikrotiknya disconnect. Kita sudah, kalau di posisi seperti ini, kita sudah boleh atau sudah bisa connect melalui IP address. Karena apa? IP address-nya sudah tersetting. Kita connect. Ya, ini sudah dapat internet.
Kita refresh coba untuk memastikan. Ya. Agak lambat ternyata. Nah, pokoknya prinsipnya ini internet udah connect lah, intinya seperti itu. Terus selanjutnya, ini kan jadi di posisi seperti ini, kamu sudah bisa men-setting MikroTik sebagai internet gateway. Selanjutnya adalah men-setting MikroTik sebagai firewall untuk ngeblok sebuah website, katakanlah seperti itu. Saya ingin melakukan blok terhadap berbeskap.go.id, ping berbeskap.go.id. Kita dapat IP address-nya ya. Kita coba buka dulu berbeskap.go.id. Nah, ini masih bisa kebuka ya, berbeskap.go.id. Artinya belum keblok oleh si MikroTik. Kita coba tambah rule untuk ngeblok si berbeskap.go.id. Destination address-nya itu adalah ini, IP dari berbeskap.go.id. Kita masukkan ke sini, terus protokolnya adalah TCP ya. Kenapa kok protokolnya TCP? Karena yang diblok adalah HTTP yang menggunakan protokol TCP/IP, dan destination portnya itu 80 karena HTTP itu menggunakan port 80. Terus actionnya itu adalah drop. Kalau sudah kita oke, kita lihat ini sudah ada perubahan bit ya, artinya berarti si rule ini sudah berjalan. Kita coba. Nah, di sini udah apa namanya? Si berbeskap.go.id sudah terblok, itu seperti itu. Jadi mungkin materi untuk UTS segini ya. Ini cuman ini aja kisi-kisinya. Nanti pertanyaannya ya nggak mungkin seperti ini. Kalau pertanyaannya kayak gini ya kamunya kesenengan. Pokoknya intinya adalah satu kelompok itu adalah 3 orang. 1 orang men-setting internet gateway dan 2 orang men-setting firewall. Jadi tidak ada anggota dalam kelompok yang kerjaannya adalah bikin Indomie atau bikin kopi. Semua punya semua kebagian tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.